Bayangkan dunia tanpa es di kutub. Permukaan laut naik drastis, kota-kota besar tenggelam, cuaca menjadi semakin ekstrim, dan ekosistem terganggu. Ini bukan sekadar skenario film fiksi ilmiah, tetapi ancaman nyata yang bisa terjadi jika es di kutub utara dan selatan benar-benar mencair. Lalu, apa dampak sesungguhnya bagi dunia? Mari kita bahas satu persatu. Apa yang terjadi jika es di kutub utara dan selatan mencair? 1. Kenaikan permukaan laut. Saat es di kutub mencair, miliaran ton air tawar mengalir ke lautan. Diperkirakan, jika semua es di Greenland dan Antartika mencair, permukaan laut global bisa naik lebih dari 60 meter. Akibatnya, kota-kota pesisir seperti Jakarta, New York, London, hingga Tokyo bisa tenggelam. Pulau-pulau kecil pun bisa hilang dari peta dunia. Bukan hanya itu, jutaan orang akan kehilangan tempat tinggal karena gelombang laut yang lebih tinggi akan mengikis pantai dan mengurangi daratan yang tersedia, menciptakan gelombang pengungsi iklim terbesar dalam sejarah manusia. Orang-orang yang tinggal di daerah pesisir mungkin harus pindah ke tempat yang lebih tinggi, menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi iklim. Bisakah kita bayangkan dampaknya bagi ekonomi dan kehidupan sosial? Selain itu, kenaikan permukaan laut juga akan menyebabkan intrusi air laut ke sumber air tawar, membuat pasokan air bersih semakin terbatas. Infrastruktur pesisir seperti pelabuhan, jalan raya, dan bangunan penting bisa rusak akibat erosi dan banjir yang semakin sering terjadi. Jika ini terus berlanjut, banyak negara akan menghadapi tantangan besar dalam menangani dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin memburuk. 2. Cuaca dan iklim yang kacau. Es di kutub berfungsi seperti cermin raksasa yang memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Namun, saat es mencair, lautan yang lebih gelap akan menyerap lebih banyak panas, menyebabkan suhu global meningkat lebih cepat. Hasilnya, cuaca menjadi semakin ekstrim. Fenomena seperti gelombang panas ekstrim, badai yang lebih kuat, curah hujan yang tidak menentu, serta musim kemarau yang lebih panjang semakin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini berdampak besar pada kehidupan manusia, ekosistem, dan perekonomian global. Cuaca yang tidak stabil dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, yang merusak infrastruktur serta mengancam keselamatan banyak orang. Sektor pertanian juga sangat terdampak karena perubahan pola hujan dan suhu yang ekstrim dapat mengurangi hasil panen, mengganggu rantai pasokan pangan, dan meningkatkan harga bahan makanan. Selain itu, perubahan iklim juga memicu perubahan ekosistem, menyebabkan banyak spesies hewan dan tumbuhan kesulitan beradaptasi. Gangguan terhadap arus laut dan atmosfer akibat pemanasan global juga dapat memperburuk ketidakseimbangan cuaca, menciptakan lebih banyak fenomena ekstrim di masa depan. 3. Gangguan ekosistem dan kehidupan hewan. Bukan hanya manusia yang terkena dampaknya, tapi juga kehidupan liar di kutub. Hewan-hewan seperti beruang kutub, anjing laut, dan penguin bergantung pada es untuk bertahan hidup. Saat es mencair,
Mereka kehilangan habitatnya dan kesulitan berburu makanan. Selain itu, perubahan suhu laut juga mengganggu ekosistem bawah laut. Banyak spesies ikan yang bergantung pada suhu stabil untuk berkembang biak bisa punah, mengganggu keseimbangan rantai makanan laut dan industri perikanan yang kita andalkan. Kehancuran terumbu karang akibat perubahan suhu dan kadar asam di lautan akan semakin memperburuk situasi. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang sangat penting bagi kehidupan bawah laut dan keseimbangan lingkungan. Namun, perubahan suhu akibat pemanasan global telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan terumbu karang di seluruh dunia. Suhu laut yang terus meningkat menyebabkan pemutihan karang, di mana karang kehilangan alga simbiotik yang memberi mereka warna dan nutrisi. Jika suhu tetap tinggi dalam jangka waktu lama, karang yang memutih akan mati, menghancurkan habitat bagi berbagai spesies laut yang bergantung padanya. Akibatnya, banyak spesies ikan dan biota laut kehilangan tempat berlindung dan mencari makan, yang pada akhirnya mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Dampak ini juga berimbas pada manusia, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut, baik dalam sektor perikanan maupun pariwisata. 4. Perubahan pada salinitas laut. Ketika es mencair, air tawar dalam jumlah besar masuk ke laut dan mengubah salinitas atau kadar garamnya. Salinitas atau kadar garam dalam air laut adalah faktor penting yang memengaruhi keseimbangan ekosistem laut dan pola arus laut global yang berperan dalam mengatur suhu di berbagai belahan dunia. Namun, perubahan iklim telah menyebabkan gangguan besar terhadap salinitas laut, baik dalam bentuk peningkatan maupun penurunan kadar garam di berbagai wilayah perairan. Dampaknya, Eropa dan Amerika Utara bisa mengalami musim dingin ekstrim, sementara wilayah lain justru mengalami gelombang panas berkepanjangan. Lautan kita adalah sistem yang saling terhubung. Satu perubahan kecil bisa menyebabkan efek domino yang luar biasa besar. Gangguan pada arus laut juga bisa menyebabkan penurunan oksigen di beberapa bagian lautan. Tanpa keseimbangan arus laut, pola cuaca global bisa mengalami perubahan drastis yang akan berdampak pada pertanian dan transportasi laut. Selain itu, perubahan salinitas laut juga berdampak langsung pada kehidupan laut. Banyak spesies, seperti ikan, terumbu karang, dan plankton, sangat bergantung pada tingkat salinitas yang stabil. Jika kadar garam terlalu tinggi atau terlalu rendah, banyak organisme laut akan kesulitan bertahan hidup, yang pada akhirnya mengganggu rantai makanan dan ekosistem secara keseluruhan. 5. Dampak pada manusia. Akhirnya, perubahan lingkungan yang semakin ekstrim, seperti kenaikan permukaan laut, perubahan suhu, dan gangguan ekosistem, membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Salah satu ancaman utama adalah meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas. Kondisi ini tidak hanya merusak infrastruktur dan permukiman, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber pangan utama juga sangat terdampak. Perubahan pola cuaca yang tidak menentu menyebabkan gagal panen,
menurunkan hasil tangkapan ikan, serta meningkatkan harga bahan makanan. Hal ini dapat memicu krisis pangan dan memperburuk masalah kelaparan di berbagai belahan dunia. Kesehatan manusia juga menjadi perhatian utama. Suhu yang lebih tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit akibat gelombang panas, sementara banjir dan kelembapan tinggi mempercepat penyebaran penyakit menular seperti malaria dan demam berdarah. Polusi udara dan air yang semakin buruk juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus gangguan pernapasan dan penyakit kulit. Selain dampak fisik dan ekonomi, perubahan lingkungan juga memicu masalah sosial dan politik. Banyak orang terpaksa mengungsi karena tempat tinggal mereka terkena dampak bencana atau naiknya permukaan laut. Lonjakan jumlah pengungsi iklim dapat menyebabkan ketegangan sosial, persaingan sumber daya, bahkan konflik di beberapa wilayah. Jadi, bagaimana kita bisa mencegah semua ini? Meskipun perubahan iklim tampak seperti ancaman besar, masih ada harapan. Kita bisa berkontribusi dengan mengurangi emisi karbon, menggunakan energi terbarukan, dan menjaga lingkungan kita. Karena satu hal yang pasti, bumi adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Jika kita tidak menjaganya, siapa lagi?